Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpraktek di Rumah Sakit Umi di Polimata. Si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Nopi. Mbak Nopi kan selalu tanya sama saya, itu gimana perkembangan? Angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Dokter Parabi katanya Agus udah nggak bisa ngelihat. Itu buktinya masih bisa kok ngelihat. Tapi apa jangan-jangan Agus ini bener-bener dapat hidayah lagi, dapat mujizat. Agus sedih udah bisa ngeliat lagi. Lo tahu nggak apa yang pertama kali dia cari pas dia bisa ngeliat lagi? Duit sama handphone. Apa jangan-jangan memang dia masih bisa melihat dan tapi pura-pura nggak bisa lihat. Mudah-mudahan kamu juga nggak dikabulin sama Allah. Kamu bisa ngelihat tapi kamu pura-pura nggak lihat tuh biasanya ucapan itu doa. Agus nggak bisa lihat, doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara. apa Gus? Ya Allah, Agus bener Gus. Hah? Kan Agus bilang dari kemarin tiba-tiba Agus bisa nari. Coba ambil uang. Aku bisa lihat uang kertas. Uang. Coba di dompet bapak, dompet apa? Pak dompet bapak apa? Ini warna apa nih? Guys, Agus bisa ngelihat sedikit nih guys. Ini warna kepink-pinkan. Wah, luar biasa. Agus tahu. Agus sedih udah bisa ngeliat lagi. Lo tahu nggak apa yang pertama kali dia cari pas dia bisa ngeliat lagi? Duit sama handphone dong. Selain itu, gue juga galvok sama ekspresi istrinya si Agus. Dia tuh kelihatannya datar banget, kayak nggak kaget sama sekali kalau suaminya itu bisa ngeliat lagi. Gue kan jadi mikir gitu, jangan-jangan selama ini mata si Agus tuh emang masih bisa ngeliat. Cuman sengaja aja ditutup dua-duanya biar memperparah. Mau lihat? Lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Coba pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Tadi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin Pak Agus? Bisa ngelihat udah dari awal memang bisa ya. Udah dari awal memang bisa ya. Udah dari awal memang bisa ya. Ya dari Udah. Agus blunder, guys. Kalian tahu nggak kenapa tiba-tiba banget Agus bilang dia udah bisa ngelihat? Sebenarnya ini penyebabnya. Perhatikan ya, pas hostnya nunduk, dia juga nunduk dong. Kok bisa? Padahal sebelumnya dia bilang dia belum bisa melihat. Nah, dari sini Agus ngerasa, waduh, gue ketawa nih sama netizen, gak bisa nih, gue harus ngarang cerita. Jadilah cerita ini. tiba-tiba bisa ngelihat kayak gini, saya bisa kayak ngelihat mata kanan aja. Sumpah ini keluarganya banyak drama banget, Cok. Masalahnya kalau emang itu pertama kali momen dia ngeliat, istrinya pasti kayak terharu gitu dong. Lah ini kayak cengir-cengir doang, bejir. Terus nih Gus, lu masih pakai kapas itu buat apa Gus? Kalau memang lu udah bisa ngeliat, ya udah nggak usah pakai kapas-kapasan segala itu di mata. Gue tiba-tiba jadi keinget omongan Wawa deh. Perasaan dia bilang Agus ini udah nggak bisa ngeliat. Kan si Agus sudah diponis, saya udah ngomong ke Mbak Nopi. Mbak Nopi kan selalu tanya sama saya, itu gimana perkembangan? Angkat tangan. Dokter sudah angkat tangan. Untuk dia tidak bisa melihat lagi. Itu udah diponis karena saya udah komunikasi dengan dokter Parabi. Dokter Parabi katanya Agus udah nggak bisa ngeliat. Itu buktinya masih bisa kok ngeliat. Tapi apa jangan-jangan Agus ini bener-bener dapat hidayah lagi, dapat mujizat. Jadi doa orang-orang yang zalim terhadap dia itu bener-bener berbalik arah. Doa mereka berbalik arah. Luar biasa. Tapi nggak tahu Agus ini selamanya atau cuma Ini sementara. apa Gus? Ya Allah. Tolong bapak-bapak pengacara yang tak kemarin bersuara mengenai pasal uang yang sudah ada di rekening, uang donatur, aku perjelas, uang donatur yang sudah ada di rekening seseorang, itu hak orang itu. Tolong sekarang bicara lagi. Apa pasalnya buat orang yang awalnya mengaku mata satu buta, yang satu masih bisa ada kemungkinan, tapi beberapa hari kemudian betul-betul divonis buta total, saraf-saraf melemah, bukti ada bapak-bapak lawyer ya. Tapi setelah kasus ini melebar kemana-mana, ya setelah ada usaha untuk meminta kembali uang dari yayasan dengan cara tidak mau berobat,
tidak mau operasi, sorry, berobat iya, tapi gue nggak tahu apa yang dites tuh, gue nggak ngerti. Ya paru lah, ya tetanus lah, ya inilah. Yang penting matanya nggak diapa-apain dulu. Mata ini nggak diapa-apain dulu. Pergi berobatnya kan karena mau nyedot apa di sini kan. Jadi tuh berobatnya tuh bukan soal mata yang lo obatin, ya. Melebar, lo berusaha untuk uang donasi ini bagaimana caranya nggak dipakai untuk peruntukannya. Nah, karena sudah melebar, sudah mau ada pembuktian kronologis dari pihak yayasan dengan keyakinan bahwa mata ini masih bisa dan dijadwalkan untuk operasi, tapi mangkir, nggak datang operasi. Lalu ada di press conference itu Tenovi bilang mau dijadwalkan lagi buat operasi, tapi dia mengumumkan mendadak dapat mukjizat, matanya bisa melihat. Berarti apa? Berarti niat untuk donasi di awal ini sudah gugur. Itu apa pasalnya? Gue pengen tahu. Hai para lawyer. Dan Sansabella, gue lihat lu di insert lu ya. Sekarang lu bilang lagi harusnya dikawal waktu Novi tes rambut. Kemarin bilangnya nggak bisa lihat, udah nggak bisa diselamatkan. Bisa lihatnya, pakai acting lagi. Tiba-tiba aku bisa melihat. Ini warna apa? Warna pink ya. Kemarin kau podcast, kau bilang dokter udah vonis nggak bisa diselamatkan. Ini buktinya cengkunek kau banyak kali. Ini kan udah bisa lihat, berarti uang donasi itu nggak perlu kan? Balikkanlah uang itu, udah bisa lihat kan? Berarti bentar lagi mau sembuh. Bisalah kerja. Ngapain uang itu MM-an di situ? Matamu itu bisa menengok lagi aja, istri kau itu nggak terkejut. Malah dia di samping kau itu dia kayak menahan ketawa. Aku depresot, tahu nggak? Ya cuman nggak depresot, uang MM itu nggak dapat. Hai Re, wow ternyata katanya lo ini Agus itu sebenarnya bisa ngelihat. Jadi kemarin ada di podcast apa itu dia mendadak bisa melihat, katanya mendadak bisa ngelihat. Tapi dia itu seolah-olah bisa ngelihat pas lagi di podcast itu gitu loh. Cuman istrinya kok kayak nggak kaget ya? Apa jangan-jangan memang dia masih bisa melihat dan tapi pura-pura nggak bisa lihat. Mudah-mudahan kamu juga nggak dikabulin sama Allah. Kamu bisa ngelihat tapi kamu pura-pura nggak lihat tuh biasanya ucapan itu doa ya. Perbuatan itu adalah ya itu nanti akan menuai begitulah. Nanti kamu akan nggak bisa lihat. Nah itu mungkin salah satu kenapa Agus itu nggak mau berobat yang nggak pakai BPJS. Mungkin pikirnya dia masih bisa ngelihat kok, ngapain dia harus pakai uang dari para donatur gitu. Mendingan pakai BPJS. Terus uangnya bisa dipakai hal-hal yang lain yang akhirnya jadi bikin geger satu Indonesia, jadi bikin repot orang, jadi bikin repot sama Tenovi yang bantu dia itu. Gus ya, kalau kamu emang bisa melihat, nggak usah bikin huru-hara, nggak usah bikin drama kayak gitu ya. Kalau kamu masih bisa lihat terus kamu pura-pura buta itu buat apa? Apa tujuannya emang sengaja cari donasi gitu ya? Orang bisa ngelihat kok pura-pura nggak bisa ngelihat. Kalau emang begitu jahat banget loh Gus, kamu itu Gus ya, bikin orang ribut, pengacara, seluruh apalah. Ini kan lama banget gitu loh kasusnya ya, nggak kelar-kelar. Tapi kamu tuh sibuk datang podcast sana podcast sini gitu, terus kemudian drama banget sih hidup kamu gitu loh. Itu nggak ngerti deh aku ya. Dramamu ini pasti akan ketahuan ya, kebenaran itu pasti akan menemukan jalannya. Kamu udah bikin susah banyak orang, terutama orang yang tulus bantu kamu bikin susah. Jadi nanti kamu akan terima sendiri gitu loh akibatnya. Bisa melihat, pura-pura nggak bisa melihat. Netizen itu nggak bodoh Agus ya. Sekarang pakai pura-pura apa? Oh tahu-tahu kamu mendadak bisa melihat, dikasih tahu, ditunjukin duit. Jangan-jangan emang karena ngelihat duit lo mata lu kelihatan gitu. Kamu tuh emang nggak ngerti lagi dah. Masalahnya Agus ini juga nggak kelar-kelar. Jadi netizen juga repot, termasuk aku repot nih sebagai konten kreator. Ada aja gebrakannya setiap hari, setiap saat ada aja. Jadi menurut aku Agus sudah stop main drama-dramaannya ya, pura-pura butanya itu ya. Jangan-jangan juga kamu sebenarnya membaca itu komen-komennya netizen. Pura-pura aja kamu tutup telinga, tutup mata, terus kamu terus aja datang ke podcast menjual kesedihanmu. Lama-lama juga enek
gedek yang liatnya itu ya. Aduh, Agus. Gila ya guys, maksudnya kita semua berasa ditipu ya se-Indonesia ini dengan drama yang dibuat oleh Agus dan juga keluarganya. Padahal dulu jelas-jelas dengan tegasnya Wawanya menyampaikan di podcastnya Bang Densu bahwasannya Dokter Parabi sudah memvonis kedua-dua matanya Agus ini sudah tidak bisa lagi melihat. Nah, secara tidak langsung di sini kita juga mempertanyakan nih, diagnosa dari Dokter Parabi ini sebenarnya gimana, Dok? Kenapa kemarin bilangnya nggak bisa melihat, sudah divonis tidak bisa, tiba-tiba mendadak bisa melihat, apalagi sekarang melihat uang langsung. Nah, di sini banyak banget warganet yang berkomentar dan juga memberikan beberapa asumsi bahwasanya sebenarnya dari awal Agus dan keluarga ini hanya buat drama dan pura-pura buta agar mendapatkan donasi. Nah, bagaimana tuh guys? Apakah kalian yakin dengan statement itu? Karena ini sudah beredar dan banyak banget dibicarakan oleh publik di media bahwasanya selama ini tujuannya hanya untuk mendapatkan donasi. Nah, bahkan terbukti ya, ketika mau diobatin pakai uang donasi, mereka menolak, malah mereka melakukan dengan BPJS. Pas Novi sudah mendaftarkan untuk jadwal operasi, mereka mangkir dan tidak melakukan operasi tersebut dan tiba-tiba mengeluarkan statement kalau Agus ini dapat mujizat bisa melihat. Ini sangat tidak masuk akal. Dan tentunya ini menjadi pertanyaan publik sekarang. Setelah Agus bisa melihat, lalu uang donasi ini dikemanakan? Apakah akan diperuntukkan untuk Agus ataukah ditarik kembali? Karena kan dulu peruntukannya untuk menyembuhkan mata Agus. Sementara secara tidak langsung Wawanya dan juga Agus mengklaim kalau dia sudah bisa melihat kembali. Otomatis tidak ada lagi yang perlu dibantu kan harusnya. Jadi uang donasi ini akan lebih baik lagi disalurkan kepada tempat-tempat yang tepat atau orang-orang yang lebih membutuhkan. Nah, untuk Agus, selamat ya kalau emang sudah bisa melihat. Semoga tidak ada lagi drama ke depannya. Jangan nanti tiba-tiba tidak bisa lagi melihat karena uang donasi ditarik. Kita berharap semoga semua drama ini segera selesai. Dan pun kalau harus menempuh jalur hukum, harus ada pasal yang sesuai dengan kejadian ini. Karena bisa saja ini jatuh ke penipuan. Karena Agus juga secara tidak langsung, Agus ini sudah menipu Tenovi dan juga para donaturnya yang mengatakan bahwasanya di awal dia butuh uang dan juga butuh dana untuk pengobatan, dan sementara itu ternyata dia tidak sakit atau tidak buta sama sekali. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.